Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali update mengenai Oragon X. Buat lo yang terus stay tune di TCI, kemungkinan besar Oragon X ini bukanlah nama project yang asing di tengah kalian ya. Karena ini sudah cukup sering gua bahas dan bahkan pertama kali itu di 2022 awal atau 2021 akhir, gua lupa tepatnya ya. Gua udah pernah review mengenai Oragon X secara keseluruhan. Dan bisa dibilang ini adalah salah satu cryptocurrency project dari Indonesia yang cukup konsisten dan terus berkembang ya. Pada awalnya Oragon X ini lebih fokus ke game NFT play to earn seperti Axie Infinity ya. Nah, tetapi lama-kelamaan Oragon X berkembang bukan cuma game NFT play to earn saja, ada metaverse-nya juga, ada DeFi, bahkan sepertinya mereka ke depannya ini rencananya ingin menjadi seperti developer ya, developer games juga, di mana sistemnya itu terdecentralized ya, cukup mirip seperti Gala Games begitu ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke update-nya seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Sekali lagi gue ulangi, ini semua bukanlah financial advice. Ini adalah bentuknya edukasi ya. Oke, disclaimer beres, kita langsung masuk ke update-nya ya. Nah, tapi mungkin sebelum masuk ke update, gue akan coba inilah ya, kita refresh ulang Oragon X ini seperti apa sih ya, dan project-project dia itu seperti apa, event-eventnya apa aja ya. Nah, jadi Oragon X seperti yang gue sudah katakan tadi di depan ya, adalah suatu game NFT sih. Pada dasarnya tetap masih game NFT, tetapi semakin berkembang. Ada metaverse-nya, ada DeFi-nya, dan juga ada nanti ke depannya untuk game development juga gitu ya. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat dia sekarang di ranking 5.849 di CMC. Ada total gacha yang terjual itu di 1.600-an, investor 16.200-an, dan juga sudah ada 25 amazing events ya. Nah, seperti yang kita tahu juga kemarin mereka itu sudah melakukan community meetup dengan Pintu, toko kripto, dan rekeningku juga ya di bulan April lalu ya, kurang lebih 2 bulan lah ya. Nah, di sini ya mereka sepertinya ancang-ancang ingin mungkin listing lah ya di toko kripto dan lain-lain ya. Nah, selain itu juga mereka walletnya sudah semakin bagus ya, sudah ada perkembangan dari yang terakhir kita bahas, dan nanti juga akan ada shield to earn yang akan diupdate untuk pada bulan ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya, dan ini mungkin si NFT-nya ya, NFT-nya di mana kita bisa gameplay to earn-nya gitu ya. Dan untuk sekarang kita itu sebenarnya masuk kayaknya ada fase keberapa ya? Kita kayaknya udah mulai di ini roadmap yang baru ya. Berarti mereka itu lagi di sini kayak ini untuk rebuild game, lagi rebuild juga NFT marketplace dan seterusnya. Nah, nanti kedepannya mereka akan ada juga untuk fase single player game ya, dan juga di sini ada open game platform, ada buat multiplayer juga, DAO, staking dan lain-lain gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu overview-nya. Nah, sekarang kita akan bahas ke white paper-nya mereka seperti apa. Oke, nah untuk white paper-nya kita bisa di sini ya, fokus mereka itu sekarang ada di 4 hal ya. GameFi ini yang originalnya mereka, di mana ini adalah suatu game NFT play to earn mereka ya. Yang tadi gue bilang di sini nih, ada NFT-nya. Nah, selain di situ juga mereka kan ada NFT marketplace, ada Oragon First juga atau metaverse-nya mereka ya, dan juga DeFi di mana kita bisa staking tokens dan juga earning. Ini basically jadi kayak arguably juga bisa nanti jadi kayak DEX lah ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, mungkin yang menjadi hal yang paling barunya adalah apa? Mereka ini ingin masuk ke game dev market, di mana mungkin sama seperti Roblox dan juga Steam ya. Nah, di sini kita bisa lihat apa perbedaannya Roblox dengan misalkan Oragon X ya. Yang pasti mereka menggunakan blockchain. Nah, si Roblox enggak ya. Yang satu decentralized, satu centralized, yang satu blockchain explorer, yang satu pakai centralized server. Nah, mungkin yang paling penting menurut gua di sini ya, yang untuk transaksi. Transaksi di sini kita bisa menggunakan peer to peer. Jadi, jauh lebih gampang itu dibandingkan misalkan kita dengan yang versi centralized-nya ya, karena ini diregulated by platformnya itu sendiri gitu. Nah, untuk game dev market sendiri yang versi mungkin lebih ke kriptonya pun ternyata sudah cukup besar ya. Yoshi kita bisa di sini si turnover-nya mencapai 54 juta US dollars. Axie Infinity kalau kita lihat di sini ya, volumenya ternyata masih cukup tinggi.
sampai 30 something Ethereum ya. Dan untuk Ninenko ini gue juga belum terlalu tahu nih apa, cuman 23 ribuan BNB ya. Nah, selanjutnya untuk NFT yang mungkin sekarang lagi belum terlalu nge-hype lagi, tapi secara volume ya masih ada lah. Kita bisa lihat di sini ya. Ada apa namanya? Ada Bored Ape, ada juga CryptoPunks dan berbagai macam NFT lain ya. Nah, sekarang kita akan bahas untuk player marketnya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di Southeast Asia atau Asia Tenggara ya, populasinya itu mencapai 681 juta orang. Nah, ternyata 64,6%-nya itu menggunakan internet. Ya, berarti 440 juta orang di Asia Tenggara itu menggunakan internet. Ya. Nah, ternyata active gamernya itu mencapai 62,4% alias 274 juta orang bermain game di Southeast Asia. Ya. Nah, 41,5%-nya ini di game strategi ya. 37,5-nya di racing, 24% di action adventure, 9,5% di arcade, 15,5 untuk simulating ya. Tetapi untuk local game industrinya bisa dibilang di Indonesia ini masih sangat kecil. Di 2020 game-game Indonesia ini hanya memakan 0,4% dari market Asia Tenggara ya. Jadi bisa dibilang masih sangat kecil. Nah, semoga saja dengan adanya ya mungkin seperti Oragon dan mungkin ada yang lain-lain juga, ini bisa membantu ya untuk memperbesar nih ya cakupan dari local industry game dari Indonesia gitu ya. Oke, nah di sini kita akan ada beberapa token yang bisa dipakai untuk di ekosistem Oragon. BEP20, BEP721, dan BEP1155. BEP20 ini fungible tokennya ya, basically ya kayak ERC20-nya versi Binance ya, atau BSC. Lalu ada BEP721 ini NFT-nya mereka. Nah, yang 115 ini lebih kompleks ya. Ini bisa memasukkan several aset ke dalam si kontraknya itu sendiri ya. Jadi lebih kompleks lagi daripada 721 yang hanya NFT saja gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini ini bisa dibilang beberapa market solution yang mereka berikan. Yang pertama di sini kita bisa trade crypto, item, staking dan farming. Di sini juga kita memiliki security ya, di mana ini unik dan interchangeable juga. Dan mungkin sekali lagi yang menjadi konsep utama dari game NFT adalah kita memiliki asetnya secara langsung ya. Jadi kayak ya contoh paling gampang tuh gue sering banget kasih ya mungkin buat generasi gue ya, buat orang yang main CSGO tuh ya dulu, wah kalau punya skin pisau tertentu atau apa tuh kayaknya keren banget. Nah, tetapi kalau sampai akun lu ke ban ya sudah, berarti kan itu itemnya juga ke ban, lu nggak bisa jual lagi, kepisah gitu ya. Nah, tetapi kalau misalkan gitu ya, lu main game di sini gitu, salah satu misalkan inilah main game Oragon. Nah, misalnya lu ke ban, ya udah lu bisa jual aja tuh si apa namanya NFT lu, karena lu memilikinya itu di wallet lu sendiri. Jadi benar-benar punya lu asetnya, bukan dipegangin oleh si tim devnya, kasar seperti itu ya. Jadi intinya sih itu, dan mungkin yang paling penting lagi adalah play to earn-nya mereka, di mana kita bisa turn fun into income ya. Kayak dulu lah ya, sampai ada scholarship-nya kan. X Infinity ada yang sampai scholarship banyak di Philippines tuh ya. Wah, anak-anak pada main gitu dibayar ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini juga untuk market solutions-nya si Oragon Holders ini kayak kita udah bahas dikit tadi ya. Udah 16 ribuan orang, account yang created sudah 3 ribuan, X yang sudah sold 1228, di Twitter, Instagram, dan lain-lain semua datanya ada di sini ya. Nah, selanjutnya untuk tokenominya ya, untuk si token ekonomi ya. Nah, kalau kita lihat di sini 30% untuk community, 15% untuk tim di vesting 5 tahun, dan 55% untuk GameFi, GameHub, dan seterusnya di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan ini untuk yang si ininya apa namanya metaverse-nya mereka, namanya Oragon First ingat gua ya. Yes, Oragon First. Oragon First ya. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Dan untuk gamenya ya, dimana kita bisa hatch our own egg ya, terus kita ya bentuknya mirip-mirip seperti inilah ya, kayak X Infinity, dimana kita nanti bisa nge-grow si dragon kita di sini ya. Nanti apa namanya, kalau dia lebih rare kita bisa jual lebih mahal, ada PvE-nya, ada PvP juga, dan ada breedingnya juga. Jadi untuk ini sih kurang lebih sangat mirip seperti X Infinity ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini untuk penjelasan ini ya, NFT game-nya itu sendiri ya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itulah gambarannya ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat di CMC. Terakhir kayak gimana sih kondisinya.
Oke, nah sekarang kalau kita lihat di CMC, Oragon X dalam beberapa hari terakhir ini ya lumayan naik ya. Kalau kita lihat dalam satu hari terakhir ini naik 20,75%. Market cap sekarang di 168 ribu US dollars ya, berarti masih masuknya ke mikro, volumenya di 1245 USD ya. Nah, untuk sekarang sih overall ya masih belum terlalu banyak perbedaan sih sebenarnya ya. Mungkin nanti yang akan lebih banyak detailnya itu kita akan bahas di update ya. Tapi buat lu yang pengen tahu gitu ya, atau pengen dapat news yang paling baru mengenai Oragon X bisa ngeliat di CMC atau bisa juga di sini ya. Nah, selain itu juga kalian bisa follow Telegram mereka dan juga berbagai macam sosial media mereka yang lain juga supaya lu bisa dapat the latest news. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke bagian yang mungkin orang-orang Indonesia paling suka, yaitu adalah promonya apa, ada event baru apa ya. Jadi kita akan update mengenai apa saja yang sudah terjadi dan juga promo apa atau event apa yang sedang berjalan di Oragon X. Oke, dan yang pertama adalah kita update mengenai AMA yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juni ya. Ini akan diadakan pada 9 UTC ya, alias jam 4 sore ya, 4 sore. Sekali lagi gue ulangi, jam 4 sore. Nah, di sini Oragon X akan memberikan informasi mengenai update pengembangan project melalui AMA ya. Nah, AMA ini tentunya adalah akan langsung dibawakan oleh Pak Jordi, yaitu CEO dari Oragon X. Ya, sekali lagi 3 Juni jam 4 sore ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah yang ini gue sudah bahas di update gue yang terakhir, di mana kita tahu Oragon X sekarang sedang kerjasama dengan Erigo ya. Kita tahu Erigo ini adalah salah satu brand fashion yang cukup ngetren dalam beberapa tahun ke belakang ya, bahkan sampai sempat ngiklan di Amrik ya, dan katanya masuk juga ke Fashion Week di Amrik lah seingat gua ya. Nah, di sini ya mereka bekerja sama dengan Erigo dan dalam waktu dekat akan meluncurkan hoodie NFT game. Nah, produk ini merupakan yang pertama di Indonesia di mana hoodie tersebut akan memiliki barcode khusus sebagai bukti pembelian. Hoodie tersebut dapat dibeli oleh semua orang ya, tetapi khusus hoodie dengan tema Legendary Dragon yang Metallicana dan Dolph ya hanya dapat dibeli oleh pemilik NFT Legendary si Dragon itu sendiri. Nah, jadi ini mungkin konsepnya kayak yang pernah dibahas dulu-dulu nih. Kedepannya nanti bisa ada beberapa jenis barang yang kita cuma bisa beli kalau kita sudah punya NFT-nya ya. Ini mungkin mirip-mirip seperti dulu ada gue inget Gucci atau apa ya, dimana mereka itu saat lu beli si barang ini, lu juga punya NFT dari si barang tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada juga untuk VVIP. Nah, VVIP ini akan memiliki beberapa keuntungan bagi lo yang menjadi member VVIP untuk di Oragon X itu sendiri ya. Nah, yang pertama apa? Untuk in-game benefitsnya sendiri, lo ada extra experience point atau extra XP ya, extra earnings juga. Yang ketiga, special priority untuk obtaining items. Yang kedua, ada special discount juga untuk newly launch Oragon products ya, mungkin termasuk juga salah satunya hoodie yang tadi. Lalu juga ada business partnership ya, di mana opportunities untuk bisa memarket bisnis mereka dalam komunitasnya itu sendiri, dan juga akses untuk update dan development juga dari si project-projectnya, eksklusif VVIP launch juga ya in the future. Jadi mungkin lo ke depannya nanti bisa bareng-bareng sama para member-member VVIP lain. Dan yang keenam bisa mereceive special Oragon merchandise featuring Erigo begitu ya. Jadi mungkin banyak juga nanti barang-barang yang mungkin lebih kecil-kecil lah ya, bukan yang hoodie. Nanti bisa diberikan juga kalau lu memang VVIP di sini ya. Jadi luar biasa ya. Nah, selanjutnya di sini juga akan ada event Shield to Earn, di mana ini akan berlangsung dari tanggal 2 Juni ya. 2 sampai 4 Juni ya, tepatnya itu jam 5 sore ya dan jam 8 malam. Nah, ini seperti apa cara kerjanya ya, seperti yang gue bilang tadi, ini berlaku dari tanggal 2 sampai 4 Juni ya. Ada pemenangnya 25 orang dan setiap event akan bisa mendapatkan Rp5.000 via Maha Wallet ya. Nah, di sini pemenang yang tercepat yang membuktikan mereka sudah nge-shield di grup Oragon X Indo akan bisa langsung mendapatkan hadiahnya. Jadi lumayan lah ya. Ini jadi kayak ya sesuai dengan namanya, event nge-shield kalian bisa dapat sekitar 5 ribuan dari via Maha Wallet ya. Buat lo yang pengen lebih tahu detailnya seperti apa, gue sangat sarankan untuk masuk ke Telegramnya mereka ya supaya bisa lebih jelas. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk event-event yang sedang berlangsung.
Dan sekali lagi ya, lu jangan sampai kelewatan untuk yang AMA ini karena akan diadakan pada tanggal 3 Juni ya, tanggal 3 Juni jam 4 ya, jam 4 sore waktu Indonesia Barat ya kalau lu di ini ya, kalau WIB. Di mana di situ lu bisa tanya apapun mengenai project si Oragon X ini sendiri ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk update dari Oragon X. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.